Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini kembali kita melanjutkan talabul ilmi, kajian tentang perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Kajian kita merupakan kajian yang bersambung, bersilabus dari satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya, saling keterkaitan. Maka kajian kita ini kajian yang menjelaskan tentang setelah seseorang meninggal, maka orang itu berada di mana, apa yang dia rasakan, dan bagaimana keadaan mereka di sana. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini, perjalanan hidup manusia terdiri dari 5 alam kehidupan. Kehidupan yang pertama yaitu kehidupan di alam arwah, atau yang disebut dengan kehidupan di alam ruh. Dalilnya Quran surat yang ke-7 ayat 142. Lalu dari alam yang kedua kita melanjutkan perjalanan itu menuju alam rahim atau alam kandungan. Maka ketika kita berada dalam kandungan saat berumur 120 hari, Allah katakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila telah selesai aku ciptakan jasad di dalam rahim, lalu aku tiupkan ruh yang telah aku ciptakan, maka mereka pun bersujud faqa'u lahu sajidin. Saat itu kita pun taken kontrak dengan Allah untuk menjalani kehidupan di dunia. Maka ditulislah saat itu rezeki yang akan kita peroleh semasa hidup di dunia, dan juga ditulis ajal, batas waktu kehidupan di dunia. Maka di alam rahim itu sudah tertulis. Maka Allah katakan bikatbi rizqihi wa ajalihi, ditulislah rezeki dan ditulislah ajal. Allah perintahkan malaikat peniup ruh untuk mencatat ajal serta rezeki manusia di dunia. Lalu pada umumnya 9 bulan 10 hari kita pun meninggalkan kehidupan dunia. Kita pun meninggalkan kehidupan alam rahim menuju kehidupan alam dunia. Berapa tahun kita hidup di dunia? Secara persis tidak ada yang tahu. 60 kah, 40 kah, 70, tak ada yang tahu. Nabi hanya memberi isyarat. Dalam hadis disampaikan, isyarat Nabi itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran 6 hingga 70 tahun. Inilah rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Wa aqallu may yajuzu dzalika, dan sangat sedikit yang melampau itu. Sangat sedikit yang berusia 80 tahun ke atas. Kalaupun ada, hanya 1-2 orang. Saya banyak mengisi pengajian di Kota Pekanbaru. Saya tanyalah pengurus masjid, ada di sini yang umurnya 80 tahun? Ada 1 orang. Saya tanya orang yang satu ini, Pak, masih ada kawan apa yang hidup seusia apa? Dia jawab, enggak ada lah Ustaz, Abu Surang tinggal. Artinya apa? Hadis Nabi tadi memang enggak bisa dibantah. A'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu kisaran 6 sampai 70 tahun. Wa aqallu may yajuzu
Zalika, dan sangat sedikit yang melampaui itu. Di masjid ini ada yang 80. Boleh dari kanan. Bapak berapa? Sudah 80? Belum. 86. 78, belum lagi 80. Berarti belum sampai di usia yang disebutkan oleh Nabi tadi. Maka berapapun umur kita, bukan soal panjang pendek kata Nabi. Belum tentu orang yang umur panjang bagus. Belum tentu orang yang umur pendek itu buruk. Karena Nabi mengatakan khairun nas, orang yang baik itu tala umruhu, umurnya panjang, amalnya baik. Mesti ada ujungnya amal baik. Tapi kalau umur panjang tak nampak sama dia masjid, itu tak baik. Tak ada guna hidup lama-lama di dunia kalau tidak beramal. Makanya ada orang kita tuh mengatakan walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak ibadah tak ada gunanya. Karena banyak yang hidup lebih lama tapi tidak ibadah, tidak ada gunanya. Intinya apa? Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa diundur. Jadi intinya Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini menunggu giliran. Saya sering diundang oleh jamaah untuk memberikan tausiah takziah. Lalu kemudian ketua takziah itu atau ketua SKM yang ngomong begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak tahu nanti di rumah siapa tenda ini akan dipasang lagi. Maksudnya orang takziah kan banyak yang datang ke sana. Tak tahu nanti di rumah siapa, bisa jadi di rumah kita. Makanya masjid, pengumuman yang di antara pengumuman yang penting adalah pengumuman kematian. Pengumuman kematian itu 2 saja. Kalau bukan orang yang diumumkan, berarti kita yang diumumkan orang. Kalau bukan kita yang mengumumkan orang, berarti orang yang mengumumkan kita. Sangat singkat hidup di dunia ini. Lalu kemudian kita tinggalkanlah kehidupan dunia. Kita menuju kehidupan alam yang keempat, yang disebut dengan kehidupan alam barzakh, atau juga disebut dengan alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Ini berkali-kali kita tegaskan. Tidak sama antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur itu alam kehidupan, sambungan dari kehidupan dunia. Maka semua orang yang sudah meninggal hari ini berada di alam kubur atau di alam barzakh. Apakah dia punya kubur ataupun tidak, orang itu tetap berada di alam kubur atau alam barzakh. Lalu kemudian yang terakhir, alam akhirat. Ini ada 5. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Apakah ada kehidupan sesudah itu? Tidak ada. Itulah kehidupan yang kekal. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Penentu kehidupan selama-lamanya itu adalah kehidupan dunia yang 6 sampai 70 tahun tadi. Ini mengulang saja apa yang sudah tersampaikan di pertemuan sebelum ini. Tema terakhir kita Bapak Ibu tentang setelah roh dicabut dari tubuh kita, apakah roh itu masih ada di dunia gentayangan atau sudah tidak ada? Maka jawabannya tidak ada arwah yang gentayangan. Apakah roh itu pulang ke rumah pada malam-malam tertentu? Jawabannya tidak ada. Apakah roh itu tinggal di rumah-rumah kosong? Jawabannya tidak ada. Saya jumpa dengan orang, dia ustaz Pak, ngomong ke kita, ngomong ke saya, Bapak tahu enggak, kata dia, orang yang meninggal itu tinggal di pokok beringin. Saya 4 tahun di Mesir. Saya bilang, kalau di Arab itu enggak ada pokok beringin Pak, di mana dia tinggal? Oh, kalau di Arab itu dia tinggal di pokok kurma, kata dia. Saya tanya lagi, kalau di daerah Rusia, di mana dia tinggal? Pokok beringin tak ada, pokok kurma juga tidak ada. Maka tinggallah dia di pokok-pokok Natal, kata dia. Makin tak masuk akal lagi.
Kalau tinggal di kutub, saya tanya begitu. Kalau di kutub dia tinggal di salju-salju itu katanya. Ini makin ngawur lagi. Dan betapa banyak khurafat-khurafat yang bergulir di tengah masyarakat yang mengatakan ruh gentayangan. Apalagi dia katakan bisa memanggil ruh, arwah, kemudian diinterviewnya arwah itu. Itulah yang terjadi ketika arwah Nia dipanggil, katanya begitu. Padahal itu sama sekali bukanlah roh, tetapi itu adalah jelmaan jin. Karena jin itu bisa menjelma. Al-jinnu salah satu asnaf, kata Nabi. Jin itu menjelma kepada 3 bentuk. Sinfun hayyatun wa kilabun. Jin menyerupai ular atau anjing hitam. Yang kedua, sinfun yatiru fil hawa. Jin yang mencuri berita di langit. Ini yang Allah ceritakan di Quran surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang mencari perlindungan dari kalangan jin, mencari backingan dari kalangan jin, maka orang itu pasti akan tersesat. Dan ketika jin-jin itu mencuri berita di langit, maka dilemparilah oleh malaikat dengan syihabar rasada, kata Allah. Dilempari dengan bintang-bintang dari langit. Silakan Bapak Ibu buka Quran surah Al-Jin, baca terjemahannya. Nah, yang ketiga, jin itu datang dan pergi menemui manusia. Inilah yang menjadi jadi-jadian itu. Pulang dia dari kuburan, dia nampaklah seakan-akan itu ayahnya. Benar Ustaz, kami lihat itu ayah kami, mirip betul. Itu kan tandanya ayah kami pulang Ustaz. Saya jawab, tidak. Itu bukan ayah ibu, bukan ayah bapak. Itu adalah jelmaan jin. Maka roh setelah berpisah dari tubuh manusia, maka tidak ada urusan dengan dunia. Jika itu orang-orang baik, maka Allah tempatkan di Illiyin. Itulah nama tempatnya. Alamnya alam barzakh, tapi nama disebut dengan Illiyin. Wa inna kitabal abrari lafi Illiyin. Kitabun marqum. Kalau orang-orang yang jahat, wa inna kitabal fujari lafi sijjin. Disitulah roh itu berada sampai datang hari berbangkit. Pertanyaannya adalah, setelah roh itu berpisah dari tubuh kita, kemana dia setelah itu? Maka kita lihatlah Al-Quran. Silakan Bapak Ibu buka nanti, ya, silakan buka Androidnya, buka HP-nya, buka mushafnya. Keberadaan roh setelah berpisah dari jasad. Kemana sebenarnya roh kita? Apakah memang masih ada di dunia ini atau sudah di mana? Maka jawabannya melalui Al-Quran, karena mesti kembali kepada dalil. Saya selalu tegaskan, mesti kembali kepada dalil. Kenapa? Karena yang kita bahas ini perkara gaib. Gaib, akal manusia buntu. Akal manusia nggak bisa mencerna. Satu-satunya yang bisa mendeteksi perkara gaib, dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu tidak bisa diterima karena ini perkara gaib. Apa kata Allah? Silakan Bapak Ibu cek Al-Qur'annya. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Di tema kita fokus malam ini tentang keberadaan roh setelah keluar dari tubuh. Supaya nanti tidak ada keyakinan-keyakinan yang khurafat tadi, percaya yang macam-macam tadi. Kita mesti percaya kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini wahyu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kita sekarang ingin membahas, kalau saya meninggal saya kemana? Itulah yang saya bahas sekarang ini. Roh saya itu akan dibawa kemana? Siapa yang membawa? Bagaimana keadaannya?
Maka ayat inilah yang menjelaskan kepada kita. Artinya, innalladzina kadzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bi ayatina wastakbaru anha, lalu mereka sombong terhadap ayat-ayat kami. Sombong di sini maknanya menolak apa yang Allah dan Rasul perintahkan, tidak mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Islam. Dia melenceng, karena di dunia ini banyak jalan, kata Nabi. Nabi suatu ketika membuat garis, khutun Nabi. Nabi membuat garis. Di samping garis yang lurus dibuat oleh Nabi, di kiri kanannya ada banyak garis-garis. Kata Rasulullah, begitulah manusia menjalani hidup ini, banyak jalan yang ditempuh, tapi jalan itu jalan kesesatan. Wa hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, lalu mereka berbuat sombong terhadap ayat-ayat itu, ketika mereka meninggal, la tufattahu lahum abwabus sama, jangan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Berarti orang yang meninggal itu dibawa ke langit. Itulah prosesnya Bapak Ibu. La tufattahu lahum abwabus sama, jangan bukakan baginya pintu-pintu langit. Dari mana kata pintu-pintu? Kalau pintu satu, kalau pintu-pintu berarti banyak pintu. Dari kata abwab, kata babun satu pintu, babani dua pintu, kalau 3, 4 dan seterusnya disebut abwabun, pintu-pintu. Berarti langit itu punya pintu-pintu. Kalau kita lihat, kita dengar kisah tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW, saat Jibril membawa Rasulullah, Jibril mengetuk pintu langit supaya dibukakan. Maka ketika roh kita dibawa oleh malaikat, siapa yang membawa roh kita? Sebelumnya kita jelaskan, yang membawa roh orang-orang beriman, malaikatur rahmah, namanya malaikat rahmat. Karena ketika roh kita dicabut, yang datang kepada kita malaikat rahmat. Ketika dicabut, yang mencabut malaikat maut. Setelah dicabut, roh itu kembali ditemani oleh malaikat rahmat. Begitulah gambarannya. Datang kepada seorang itu malaikat rahmat untuk mengabarkan perjalanannya setelah dia tinggalkan dunia. Setelah semua itu dikabarkan, datanglah kepadanya malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Itu disepakati oleh para ulama malaikat maut. Kalau nama Israel itu ulama berbeda pendapat. Kita ambil yang garis lurus saja. Malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut itu ditugaskan untuk mencabut nyawa. Setelah nyawa ini dicabut atau roh ini dicabut, maka kemudian lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, maka roh orang tersebut tidak berlama-lama berada di tangan malaikat maut tadi. Wa yaj'aluha fi zalikal kafan, malaikat rahmat tadi membawa kain kafan dari surga. Kafanun min akfanil jannah, kata Nabi. Malaikat itu membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, membawa minyak wangian dari surga. Lalu setelah itu datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Setelah nyawa itu tercabut, maka jasad itu menjadi bangkai, kita tanam seminggu, sebulan, setahun, habis dimakan cacing-cacing tanah. Sementara roh kita, kata Rasulullah, wa yaj'alu dzalika fil kafan, diletakkanlah dalam kain kafan itu. Ini umpama nih Bapak Ibu, ini ilustrasi. Yang dibayangkan betul seperti ini. Ini ilustrasi. Dicabutlah roh misalnya. Roh dicabut, kemudian karena malaikat tadi sudah menyiapkan kafan dari surga, bukan kafan dari pasar bawah, kafan dari surga, dimasukkan ke situ, lam yada'uha fi zalika tarfata ainin, tidak butuh waktu lama malaikat itu membiarkan roh di tangan malaikat maut. Wa yaj'alu dzalika fil kafan, diletakkanlah ruh orang itu di zalikal kafan, dan kemudian dipercikkan dengan
percikan dengan minyak hanut yang dibawa dari surga tadi. Maka setelah itu barulah kemudian malaikat itu membawa ruh itu naik ke langit. Nah, kita tengok tafsirnya. Dan juga hadis Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ini kita menceritakan roh orang-orang yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, menuju kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih. Bukan satu malaikat, malaikatun, malaikat-malaikat dari langit. Inilah yang saya sebut tadi, malaikat rahmat, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah mereka itu seperti cahaya matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, bersamanya kain kafan dari surga. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fayas'aduna biha, lalu mereka mulai naik, mulai dibawa naik. Fayas'adu, malaikat itu naik dengan roh tadi. Fala tamurruna, mereka tidaklah melewati, yakni biha ala mala'in minal mala'ikah, tidaklah ruh yang dibawa naik ke langit itu oleh malaikat rahmat, kecuali malaikat-malaikat penjaga langit itu qalu, mereka bertanya. Ulang lagi supaya enggak keliru. Ini roh kita yang membawa siapa? Yang membawa malaikat rahmat. Di mana ke mana dibawa? Dibawa ke langit. Langit punya pintu, punya banyak pintu. Abwabus sama, pintu-pintu langit. Fala tamurruna, mereka tidaklah melewati pintu-pintu langit itu, biha ala mala'in minal mala'ika, yang sudah dijaga oleh malaikat-malaikat, illa qalu, kecuali malaikat itu bertanya. Apa kata malaikat? Ma hadzal ruhu at-tayyibu, roh yang baik ini rohnya siapa? Itulah pertanyaan malaikat. Maka dijawablah oleh malaikat itu, malaikat yang membawa tadi, roh ini adalah rohnya jamaah Masjid Al-Fida. Wah, Allahu Akbar. Dibukalah pintu tu Pak. Kalau tak dibuka pintu tu Pak, sedihlah dia. Macam mana kita pulang ke rumah, pintu nak dibuka? Ini ketika dibawa oleh malaikat, naik dia ke langit, ditanyain oleh malaikat tadi, ma hadzal ruhu at-tayyibu, ini roh orang baik, ini rohnya siapa? Apa kata malaikat tadi? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, fulan bin fulan, anak orang ini, anak orang ini. Sebutlah namanya, si fulan, anaknya si fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan sebaik-baik nama. Nama di sini maksudnya bukan nama yang ada di akte, bukan itu maksudnya amal saleh. Karena nama itu apa pentingnya? Namanya khairun nas, tapi perangainya macam hantu. Sama tidak? Namanya Ahmad. Ahmad siapa namanya? Yang terkenal Ahmad Syahroni. Ini kan Syahroni itu artinya terkenal, Pak. Itu Syahroni itu artinya terkenal. Syah bisa artinya bulan, bisa artinya masyhur. Namanya bagus. Ini contoh saja kesamaan nama. Jangan tersinggung. Kita tidak menyinggung, contoh saja. Namanya bagus, khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi perangainya syarrun nas. Dia bawa naik bi ahsani asma'il lati kadu samunahu biha fid dunya. Ketika di dunia namanya itu harum karena ibadahnya. Yang membuat kita baik itu bukan popularitas kita, tetapi ibadah yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian teruslah naik roh ini, fayaqulu, terus naik hatta yantahu bihi ila sama'i dunya, sampailah roh itu ke langit dunia. Ini yang kita dengar kalau cerita nuzul Quran, sampailah Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia. Roh juga demikian, hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampailah ke langit dunia. Lalu malaikat yang membawa tadi minta agar dibukakan semua pintu-pintu itu. Fayastaftihuna lahu,
mereka meminta untuk dibukakan pintu tersebut. Karena dari kata istaftaha yastaftihu, kalau fataha membuka, kalau istaftaha minta untuk dibuka. Itulah bahasa Arab. Ada kata tambahan alif sin ta. Asli kalimatnya fataha, istaghfara. Dari kata ghafara, menutup. Istaghfara, minta ditutup. Itulah maknanya. Istaftaha, malaikat itu meminta agar dibukakan pintu langit untuk si arwah yang dibawa tadi. Fayuftahu lahu. Akhirnya apa? Dibukakanlah pintu tersebut. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Ternyata orang itu, orang yang dibawa tadi, namanya tersebar di setiap penjuru-penjuru langit, dari satu langit menuju langit berikutnya. Ila sama'il lati taliha. Taliha artinya dari satu langit ke langit berikutnya. Hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah. Sampailah ke langit ke-7. Sampai langit ke-7, apa kata Allah? Fayaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulis nama hambaku yang ini dan tempatkan dia bersama orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di illiyin. Apa artinya illiyin? Secara bahasa illiyin itu artinya tinggi. Dari kata ala, tinggi. Jadi kalau illiyin artinya tempat orang-orang yang tinggi. Apa maksudnya tempat yang tinggi? Tempat yang mulia. Inilah maksudnya. Karena tinggi itu biasanya digunakan untuk apa? Misalnya pejabat tinggi atau yang ditinggikan seranting. Biasanya itu adalah menunjukkan status sosial seseorang tersebut. Ditinggikan maknanya dihormati. Orang tersebut berada di illiyin bermakna di tempat yang mulia. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang beriman dan beramal semasa hidupnya. Lantas kalau orang yang tidak beriman bagaimana? Maka kemudian Rasulullah SAW katakan fayas'aduna biha. Anna Rasulullah SAW zakara qabdar ruhil fajir. Rasul menyebutkan kalau yang diambil itu adalah arwahnya orang-orang jahat. Kalau bahasa lainnya, rohnya para bajingan yang makan hak orang, yang menzalimi orang, mati dia ketika itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tetap dibawa ke langit, ke atas. Fayas'aduna biha. Dibawalah roh ini naik. Fala tamurru ala mala'in minal mala'ikah. Tidaklah malaikat yang membawa ruh orang-orang yang jahat tadi, kecuali penjaga-penjaga langit itu bertanya, ma hadhihi ruhu al-khabithah. Roh yang busuk ini rohnya siapa? Meskipun namanya di dunia harum, itu enggak ngaruh sama sekali. Nama itu tinggal. Kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan, kalau dia jahat, meninggalkan nama buruk, meninggalkan bekas di hati manusia. Ketika mereka itu dibawa naik ke langit, apa kata malaikat tadi? Ini roh yang busuk, ini rohnya siapa? Enggak sanggup malaikat itu menciumnya, karena malaikat itu paling tak suka yang busuk-busuk. Apa hadis Nabi mengatakan? Kalau kalian ke masjid, janganlah makan bawang putih. Fa innahu yu'zil malaika. Karena malaikat itu tak suka dengan yang bau. Makanya kalau kita ke masjid, mesti berharum-haruman. Ketika kita mandi, mesti dibersihkan sebersih-bersihnya. Karena malaikat menyingkir dari orang-orang yang aroma badan pakaiannya yang busuk. Begitulah yang terjadi ketika roh itu sudah bawa naik ke atas. Ketika dia ditanya, roh siapa yang busuk ini? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, fulan, disebutkanlah namanya. Ini tak kita sebut namanya nih Pak. Nanti kena banned nanti YouTube-nya abang kita nih. Ustaz ni jangan sebut nama kami pula katanya. Pokoknya begitulah, kita nilai sendiri saja.
bi akbahi asma'ihi allati kana yud'a biha fid dunya, karena amalnya di dunia sangat-sangat buruk. Amal penentunya, meskipun namanya harum dari Sabang sampai Merauke, walaupun dari Sabang sampai Maroko namanya harum, tapi kalau amalnya busuk, amalnya buruk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai nama itu. Nama ini kan untuk menaikkan rating saja di dunia, tapi yang menjadi penentu bagi seorang adalah amal solehnya. Lalu dibawalah naik hatta yantahu biha ila sama, dibawalah naik ke langit, fayastaftihuna babaha lahu, maka malaikat tadi minta agar pintu-pintu langit itu dibukakan. Penjaga langit, kata malaikat, buka pintu ini. Fala yuftahu lahu, sama sekali enggak dibuka. Summa qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi, la tufattahu lahum, jangan kau bukakan untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata, jangan ditempatkan orang ini di taman-taman surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk lubang peniti. Kalau unta sudah masuk lubang peniti, barulah pintu langit itu dibukakan bagi orang yang amalnya buruk tadi. Pertanyaannya, kapan unta bisa masuk lubang peniti? Enggak akan mungkin ada. Di dunia ini secara nyata tidak akan pernah ada unta masuk ke lubang peniti. Apa maknanya? Maka orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim tadi, sama sekali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit tersebut. Inilah yang kemudian mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uktubu kitab abdi fi sijjin, tulis nama orang ini, masukkan dia ke dalam penghuni sijjin. Apa makna sijjin? Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan sijjin itu ada 3 makna. Yang pertama maknanya penjara, dari kata sijnun. Sijnun artinya penjara. Yang kedua maknanya lapisan ke-7 bumi, artinya kerak ke-7 bumi ini. Yang ketiga maknanya kehinaan dan penderitaan. Jadi dari yang 3 ini dipilih oleh para ulama yang poin ketiga, bahwasanya orang yang jahat mengambil hak orang di dunia tidak akan pernah selamat ketika dia sudah meninggalkan kehidupan dunia. Kalau dosa kepada Allah itu mudah dihapuskan Bapak Ibu, mudah dihapuskan. Tinggal sholat, tinggal puasa, mungkin selama waktu muda kurang ibadah, di usia tua bisa dirafel, bisa dengan taubatan nasuha. Allah tuh sangat penerima taubat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi? Lau balagat dzunubu ananas sama, sekiranya dosa hambaku itu membumbung sampai ke langit, summa lakitani lam tusyriku bi, dia datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, ghafartu lahu wala ubali, aku ampunkan dosanya, aku tak peduli. Begitulah pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah berhubung kait dengan hak-hak manusia, Allah tidak tolerir. Tanah orang yang diambil, orang lulus PNS ditutupnya dengan uangnya, ditutup dengan kekuasaannya, maka itu selama dia menikmati kezalimannya itu, maka selama itu pula lah dia menanggung dosa dalam kehidupannya. Karena sudah memotong hak orang, mengambil hak orang lain. Jelas hak dia lulus sebagai anggota, sebagai PNS, sebagai ASN, hak dia di situ, karena ini orang punya kekuasaan, punya harta, punya kemampuan, akhirnya yang hak tadi terzalimi. Di dunia bisa jadi dia selamat, di dunia dia bisa menutupi kesalahan-kesalahannya, tetapi nanti sampai di akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu jembatan namanya qantarah. Di ujung titian Siratul Mustaqim ada qantarah.
maka di situ mereka akan dikisos. Amal-amal baiknya itu diambil, dipindahkan kepada orang yang dizalimi ketika di dunia. Begitu amal baiknya itu habis, maka amal buruk orang yang dizalimi dipindahkan kepada dia. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai kesimpulan kajian kita pada malam ini, kemana roh itu dibawa setelah kita meninggal? Pertama-tama dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ketujuh. Kemudian Allah katakan, ini orang, karena orang baik, masukkan dia kepada penghuni-penghuni illiyin. Maka itu sudah masuk kehidupan barzakh. Adapun orang yang ini, kemana dibawa? Letakkan di sijin. Itu juga kehidupan barzakh. Maka kehidupan manusia di barzakh sana, ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, itulah mereka yang diilliyin. Adapun orang-orang mendapatkan azab, itulah orang-orang yang berada di sijin. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Atau ada yang bertanya, 1-2 orang? Tafadhol. Ya. Lewat 24, 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, paham semua. InsyaAllah Pak, bisa dipahami Bapak Ibu. Baik, karena materi kita sudah habis untuk malam ini, maka kemudian orang-orang yang di barzakh tadi sebagai penutup, orang-orang di barzakh tadi, karena mereka orang baik, apa kata mereka? Ya Rabbi, fayaqulu Rabbi aqimis sa'ah, cepat tegakkan kiamat. Aqimis sa'ah, cepat tegakkan kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mengapa mereka minta demikian Bapak Ibu? Karena mereka sudah melihat balasan Allah terhadap jeripaya amal saleh yang diperbuat semasa di dunia. Apakah orang yang meninggal itu tahu bahwa dirinya sudah meninggal? Jawabannya tahu. Tahu orang sudah meninggal itu, dia tahu bahwa dirinya sudah meninggal. Kalau itu orang-orang yang baik, maka mereka menetap di sana ingin dicepatkan kiamat. Kalau orang-orang jahat bagaimana? Apa permintaan mereka? Tunggu bulan depan. Jadi kalau tidak ikut bulan depan, maka jangan sampai nanti apa ya Ustaz ya? InsyaAllah kita akan jelaskan di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.